Nosrim merujuk mula-mula pada jemaat Kristen di Yerusalem, tetapi karena perkembangan sejarah di mana para pengikut Kristus di Yerusalem itu dianatema oleh orang Yahudi pada konsili di Yamnia yang nanti kita akan bahas, maka dalam gelombang aliyah atau orang-orang Yahudi yang datang dari seluruh dunia ke Israel pada awal abad 20, itu mereka juga orang-orang terdiri dari orang-orang Yahudi yang percaya Kristus atau orang-orang Yahudi Kristen yang datang dari Polandia, yang datang dari Amerika, yang datang dari Eropa. Mereka juga tidak mau disebut diri mereka Nosrim, tapi mereka lebih suka disebut diri mereka itu adalah Masihiyim, yaitu pengikut Yesua yang diyakini sebagai Hamasiah atau sebagai Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berbicara tentang Kristen atau Nosrim atau Nasrani atau Kristen, bagaimana dua istilah itu dalam sejarah dipakai, tentu
ini adalah istilah yang umum diartikan sebagai pengikut Yesus orang Nazaret. Tapi kemudian menurut Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, ketika gereja kemudian berkembang ke wilayah non-Yahudi, yang pangkalan pertamanya itu ada di Antioquia, maka sejak saat itulah orang-orang Kristen di Antioquia itu disebut Kristen. Bahasa Yunaninya Kristianos. Maka akhirnya dua istilah ini sama-sama dipakai. Mula-mula tidak dibedakan, itu hanya sebagai bahasa saja. Tetapi akhirnya menandai dua kelompok Kristen yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Satu adalah kekristenan Yehudim, pengikut Yesus yang berasal dari orang-orang Yahudi yang disebut dengan Nasrani, dan satu adalah pengikut Yesus yang berasal dari kalangan bukan Yahudi yang disebut Kristianos atau Kristiani. Sejarah kemudian terus berkembang. Pada tahun 33 sampai tahun 62 itu gereja Yerusalem dipimpin oleh Yakobus. Kemudian terjadilah apa yang dikenal sebagai Perang Yahudi pertama. Dan tahun 62 kemudian Rasul Yakobus itu mati sebagai martir. Menurut dugaan, berdasarkan pembacaan implisit dari karya sejarah Yahudi yang ditulis oleh sejarawan Flavius Josephus kira-kira tahun 90 Masehi. Jadi masih sangat dekat dengan peristiwa. Ketika itu kemungkinan banyak pertobatan dari kalangan orang Parisi yang menjadi percaya kepada Kristus. Nah, salah satu penyebab pertobatan itu karena pembelaan
birkat haminim. Birkat itu sebuah kata penghalus dari kata kutukan kepada orang-orang sesat, termasuk kutukan orang Parisi terhadap orang Nosrim, terhadap orang Sedukim. Jadi yang dinyatakan sebagai tersesat bukan hanya orang-orang Nosrim atau orang-orang Nasrani, tetapi juga orang Saduki. Nah, saudara-saudara, perang Yahudi kedua berlangsung sekitar tahun 130. Pada tahun 132 mereka menang, dan bersamaan dengan itu pimpinan dari gerakan itu yang bernama Simon Bar Kosiba akhirnya disebut sebagai Simon Bar Kokhba, Simon si putra bintang, dan dinyatakan sebagai Mesias oleh Rabi Akiba. Tetapi pada tahun 135, ketika 4 tahun Israel merdeka di bawah pimpinan Bar Kokhba, maka Israel dihancurkan kembali oleh Kaisar Hadrianus. Yerusalem dibakar oleh Kaisar Hadrianus, kecuali gereja Sion yang selamat. Dan orang Yahudi terusir, kemudian berserak-serak di seluruh dunia. Pada saat pengusiran itu, orang-orang Yahudi yang percaya Yesus pun juga ikut terusir dari kota suci Yerusalem. Karena apa? Dikhawatirkan orang Roma tidak peduli apakah dia orang Yahudi yang tidak percaya Yesus atau Yahudi yang percaya Yesus, aliran Parisi atau aliran Saduki, mereka tidak percaya. Selama mereka merindukan kota suci Yerusalem, selama mereka mengagungkan Eret Israel, tanah Israel, maka nasionalisme mereka akan terus menyala. Karena itu, sejak tahun 135, bersamaan dengan pengusiran orang Yahudi, baik orang Yahudi yang dikenal Parisi, orang Yahudi yang dikenal Nosrim atau Nasrani, orang Yahudi yang dikenal dengan Saduki, Rasul pasal 12 ayat 12. Itu satu-satunya gedung yang selamat dari penyerbuan dan penghancuran. Pada tahun 70 Masehi, Legium
10 dari Roma berdiri di antara sinagog rasul-rasul, karena ini sinagog Kristen, jadi rumah ibadah Kristen, ya, jadi orang Yahudi yang percaya Yesua HaMasiah di Sion, dengan bagian Yerusalem yang terbakar. Tahun 130, Kaisar Hadrianus tiba untuk meredakan pemberontakan Yahudi yang kedua ini. Yerusalem porak-poranda kecuali, kata Epifanius, beberapa rumah dan rumah Tuhan yang kecil yang berada di Senakel, di mana para rasul pergi ke ruang itu. Di tempat yang selamat inilah pencurahan Roh Kudus terjadi, penggantian Yudas Iskariot oleh Matias yang ditunjuk oleh para rasul, bahkan tempat kumpulnya para rasul bersama Bunda Maria di sana, sebagaimana yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Sedangkan gereja di Antioquia yang disebut jemaat orang-orang yang tidak bersunat, mereka sejak awal berdasarkan putusan dari kitab tercatat dalam Kisah Para Rasul, berdasarkan putusan para rasul itu, mereka sejak semula terikat pada Misfot bini Noah yang dikenal dengan hukum Nuh. Sedangkan kelompok orang-orang yang bersunat itu berlaku Misfot Mose. Ya, 613 hukum Musa yang dikenal Taryak, Misfot Mose, termasuk 3 klasifikasi hukum, yaitu hukum yang bersifat umum, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, tetapi hukum yang bersifat khusus bagi Yahudi, misalnya wajib untuk menguduskan hari Sabat, larangan-larangan yang bersifat memorial seperti tidak boleh makan daging bersama susu induknya, sebagai penanda bahwa orang-orang Yahudi harus membedakan diri dari praktek penyembahan dewi kesuburan seperti bangsa Filistin dan sekitarnya, bangsa Kanaan dan sekitarnya, tetapi juga hukum tentang kasrut, yaitu hukum koser atau lo koser yang diklasifikasikan sebagai hukim, misalnya imamat pasal 11 yang hanya berlaku bagi orang Yahudi. Lalu penggenapan nubuat dalam Amos pasal 9 ayat 11 dan 12, di mana Yahudi dan Goyim dipersatukan pada zaman Mesias. Persekutuan orang Yahudi dan orang Goyim yang percaya Kristus inilah sejak zaman
bidat kiranya hilang, dihapuskan dari kitab kehidupan, dan janganlah dicatat bersama-sama dengan orang yang benar. Ada panel selatan yang menggambarkan jarahan-jarahan yang diambil dari Beit Hamikdash di Yerusalem. Ini sampai hari ini masih ada di gerbang kota Roma yang menandakan bukti sejarah tentang hancurnya Baitul Maqdis pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Nah, sejak saat itu gereja berdasarkan refleksinya atas ajaran Kristus yang diyakini menggenapi Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab yang lain, maka sejak zaman para rasul, orang Kristen mulai membedakan dengan praktek-praktek peribadatan orang Yahudi. Misalnya, kalau orang Yahudi berpuasa pada hari Senin dan Kamis, dan Senin setelah Paskah atau setelah Sukot, setelah Pondok Daun, seperti yang disebut dalam Traktat Sultan Aruk 492 baris pertama. Tetapi orang Kristen berpuasa pada Rabu Abu dan Jumat Agung yang dikenal dengan hari persiapan. Nah, ini disebutkan misalnya dokumennya dalam kitab Didache, buku katekisasi pertama gereja yang ditulis ketika Rasul Yohanes masih hidup, yaitu sekitar tahun 90 Masehi. Ketika mereka menyebut orang Yahudi, mereka berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Tetapi kita hendaklah memelihara puasa pada hari Rabu dan hari persiapan, yang tidak lain adalah Jumat Agung. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Barkoba sempat menerbitkan mata uang yang dalam salah satu sisinya itu adalah menggambarkan rencana pembangunan Bait Suci kembali. Tetapi usaha ini gagal karena apa? Karena pemberontakan dipadamkan oleh Roma. Jadi kalau kita melihat dan menolak kerasulan Paulus. Kenapa menolak kerasulan Paulus? Karena Paulus dianggap orang yang paling ekstrim untuk membebaskan orang-orang non-Yahudi dari kewajiban melaksanakan hukum Taurat. Nah, ini adalah orang-orang dari orang Farisi yang bertobat menjadi Kristen, tapi membawa sikap mental mereka yang sangat fanatik
untuk memaksakan orang bukan Yahudi mematuhi hukum Yahudi. Padahal dari dahulu sampai sekarang, misalnya traktat-traktat yang ditulis dalam Talmud, misalnya Traktat Sanhedrin 156a, bahkan tulisan para rabi di abad pertengahan seperti Rabi Rambam, Rabi Rasi, tidak pernah ada kewajiban hukum Taurat bagi orang bukan Yahudi. Tetapi dalam sejarahnya menjelang Tarik Masehi, karena orang-orang Parisi itu selalu kalah dalam pertarungan ekonomi dengan orang Saduki, maka mereka aktif untuk memproselitkan atau aktif untuk meyahudikan, membuat bangsa-bangsa lain khususnya bangsa Moab, Yordan itu menjadi seorang Yahudi lewat proselitisme, supaya persembahan-persembahan mereka bisa dikelola oleh orang-orang Parisi. Karena apa? Institusi Bait Allah sudah dikuasai oleh orang Saduki. Nah, kelompok Parisi yang agresif untuk memproselitkan, meyahudikan bangsa bukan Yahudi inilah kemudian berhasil, salah satunya pada zaman sebelum Masehi, pertobatan keluarga Herodes Agung, sehingga Herodes Agung itu menjadi seorang Yahudi, artinya seorang yang beragama Yahudi, proselit, dan beliau yang membangun bait suci, memperluasnya menjadi bait suci yang dilihat pada zaman Yesus sendiri. Maka Yesus mengutuk proselitisme dengan motif ekonomis ini ketika mengatakan, celakalah orang-orang Parisi dan ahli Taurat yang mengarungi laut. Untuk melakukan pemetaan dari munculnya sekte-sekte yang di luar dari gereja yang sebenarnya. Nah, itulah salah satunya ketika munculnya gerakan-gerakan, mulai dari munculnya bidat pertama di kalangan Kristen Yahudi yang dikenal Ebionit, lalu juga bidat-bidat yang dilatar belakangi oleh pemikiran Yunani seperti Gnostik, Doketisme, dan seterusnya. Dan itu terus berkembang. Nah,
dalam konteks kata Nasrani itulah akhirnya pada abad-abad berikutnya bersama munculnya sekte-sekte bidat Kristen Yahudi, saat itu kemudian menjadi berbeda sama sekali dengan sebutan Nasrani yang mula-mula diterapkan untuk gereja di Yerusalem. Nah, kita bisa melihat beberapa sekte yang pernah berkembang dalam sejarah. Pertama, sekte Manikianisme yang didirikan oleh seorang nabi yang bernama Mani. Lahir dari keluarga Zoroaster. Mulai umur 12 tahun dia mendapatkan pencerahan. Artinya umur 12 tahun itu dia mulai diprediksi menjadi seorang nabi. Dan akhirnya menjadi seorang nabi menurut para pengikutnya. Dan menamakan ajaran agamanya dalam bahasa Aramaik Dinna Nuhra, artinya din itu agama, Nuhra itu terang, agama terang. Dan kitab sucinya bernama Evangelion Demani yang ditulis dalam bahasa Aramaik. Bagaimana ajarannya? Menurut dia mengatakan wa itauhun telata iso. Sesungguhnya ada 3 iso atau 3 Yesus atau 3 Isa. Yaitu iso jiwa, Isa sang pencerah, iso Mesiha, Isa sang Mesias, dan iso patibidis, Isa yang menderita. Iso jiwa, Yesus yang masih kerabat dengan Harun. Dan nama yang menyebut sekte mereka sudah ada sebelum kehancuran Bait Suci tahun 70 Masehi. Itu klaim dari kelompok ini. Dan kemudian rujukan tentang Yesus di sini jelas ahistoris. Kenapa? Karena Yesus hidup 1400 tahun setelah Musa dan Harun. Tapi dalam sekte ini Yesus dianggap sebagai keluarga Amram. Keluarga Amram yaitu bapaknya Musa, Miriam, dan Harun.
Lalu ada kelompok lain lagi yang namanya El-Kesaid. Itu didirikan oleh nabi yang bernama El-Kesai. Dikisahkan oleh sejarawan yang banyak sekali menulis tentang hal ini pada abad yang sama, pada masa Paus Calictus, antara tahun 217 sampai 222. Ada seorang Alkibiades yang datang dari Persia, membawa kitab suci yang diturunkan kepada Nabi El-Kesai oleh seorang malaikat yang tinggi badannya 96 mil, lebar badannya 16 mil, dan jejak langkahnya sejauh 14 mil. Mereka percaya Taurat dan Injil, tapi menolak konsep kerasulan sebelumnya. Sebab El-Kesai sendirilah nabi yang menyempurnakan nabi-nabi sebelumnya dan rasul-rasul sebelumnya. El-Kesai pun menolak kerasulan Paulus. Nah, saudara-saudara, kita melihat beberapa catatan yang penting ya, ini tentang El-Kesai. Menurut catatan siapa? Catatan sejarawan misalnya Epifanius dari Salamis. Yesus lahir dari Allah, kadang-kadang sebagai roh Allah. Di lain waktu dia lahir dari perawan Maria. Jadi rupanya sebutan Yesus roh Allah itu berasal dari kelompok El-Kesaid. El-Kesaid berkata, mereka, ya artinya orang El-Kesaid itu menurut Epifanius tidak mau menyebut diri mereka Kristen. Kami bukan Kristen, tetapi kami ini Nasrani. Dan dari kata Nasaret, kata Nasrani itu muncul. Jadi mereka benar-benar membedakan diri dengan gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Dan mereka menamakan diri kami kaum Nasrani dan kami bukan kaum Kristen. Itu kelompok yang dikenal El-Kesaid. Yang kedua, sumber-sumber sekte Ebionit. Nah, misalnya ini catatan yang sama dari Epifanius dari Salamis. Tetapi Yesus diciptakan sebagai salah satu dari para penghulu malaikat. Sesungguhnya berbeda dengan apa yang ada dalam ajaran para bapak gereja, dan bapak gereja itu bukan sekedar mengajar karena kebebasannya, karena mereka memiliki mata rantai yang tidak pernah putus sampai zamannya para rasul. Dengan demikian kita bisa
mengatakan bahwa apa yang diajarkan oleh gereja semesta, asal bukan gereja yang muncul-muncul sendiri di abad-abad belakangan, itu memiliki kesamaan dalam ajaran, dalam pola ibadah dari abad pertama sampai hari ini. Budayanya berbeda antara barat dan timur, tetapi sesungguhnya inti ajarannya, kerikma ajarannya, dan peribadatannya tetap sama. Nah, itulah sejarah kenapa orang-orang Kristen di Timur Tengah tidak mau menyebut diri mereka sebagai orang Nasrani, karena kata Nasrani itu benar-benar sudah dikorup oleh bidat Kristen yang muncul di abad keempat Masehi. Sekian dulu saudara-saudara yang bisa sampaikan di dalam suplemen ngaji Alkitab yang ke-50, yang ke-85 ini. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum, besem hamasia. Salam sejahtera di dalam Kristus.